Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih udah nyempetin waktu buat hadir pada presentasi pagi ini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis model kanvas di UMKM Fins Catering and Snack. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 8, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Ardeli Nur Farida dengan NIM A0A0230075. Kemudian ada Damera Hayu Pitaloka dengan NIM A0A0230084. Kemudian ada Karinda Haji Ramadhani dengan NIM A0A0230081. Ada Reza Pratama Saputra dengan NIM A0A0230052. Dan yang terakhir ada Fikri Muhammad dengan NIM A0A0230038. Next. Selanjutnya ada profil Fins Catering and Snack. Fins Catering and Snack adalah sebuah UMKM yang menghususkan diri dalam menyediakan makanan paketan serta berbagai jenis snack sesuai dengan keinginan pelanggan. Makanan paketan mencangkup beragam pilihan mulai dari masakan tradisional hingga internasional. Disajikan dengan rasa dan kualitas terbaik, sedangkan untuk snack, Fins Catering and Snack menawarkan berbagai variasi seperti kue-kue kering, ketan susu, burger, dan hidangan ringan lainnya yang cocok untuk segala jenis acara, baik kecil maupun besar. Dengan komitmen untuk memenuhi kebutuhan dan selera pelanggan, Fins Catering and Snack siap memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan dan memorable setiap kali digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bisnis Canva usaha catering dan snack. Bisnis model Canva merupakan sebuah tools dalam strategi manajemen yang berguna untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen visual. Di dalam bisnis model Canva, ada beberapa elemen penting yang akan dibahas satu persatu di bawah ini. Panduan ini penting untuk mengarahkan pembisnis dalam menentukan sistem kerja perusahaan sekaligus memeriksa apakah aktivitas perusahaan sudah berjalan sesuai sistem. Beberapa hal yang membuat bisnis model Canva sangat penting bagi pembisnis pemula diantaranya 1. Akurat. Bisnis model Canva membantu pemilik usaha untuk menyortir jenis bisnis dan kemana arah bisnis akan berjalan. Model bisnis Canvas berisi patokan tentang bisnis yang nantinya bisa dikembangkan saat bisnis mulai berjalan. Hal ini akan meminimalisir hal-hal yang tidak diperlukan ketika mulai membangun bisnis. Yang kedua, adanya kesesuaian antara target dan sasaran pasar. Salah satu penyebab banyak bisnis baru yang mengalami kegagalan adalah karena produk kurang tepat di pasaran. Hal ini terjadi karena produk yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak memiliki target pasar yang tepat. Dengan model bisnis ini, pembisnis akan terbantu dalam memvisualisasikan produk sehingga bisa memperhitungkan dengan tepat apa produk yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar dan siapa yang sangat membutuhkan produk. Yang terakhir ada memperjelas fokus bisnis. Selain membantu pemilik bisnis untuk membuat rencana bisnis, tetapi juga memperjelas fokus bisnis. Banyak bisnis membutuhkan cara untuk mencapai pelanggan mereka. Jika langkah yang diambil salah, maka bisnis bisa gagal. Dengan adanya model bisnis ini, cara untuk meraih pelanggan akan lebih jelas dan lebih terfokus. Key partners. 1. Pemasok bahan makanan dan bahan-bahan lainnya. Pemasok ini menyediakan semua bahan yang diperlukan untuk memasak, termasuk bahan makanan segar dan bahan baku lainnya, dan peralatan dapur yang dibutuhkan. Menjaga hubungan baik dengan pemasok ini memastikan bahwa bahan yang digunakan selalu berkualitas dan tersedia tepat waktu. Yang kedua ada mendengarkan kebutuhan pelanggan. Memahami dan merespon kebutuhan serta keinginan pelanggan sangat penting. Ini membantu dalam menyesuaikan menu dan layanan sesuai dengan preferensi pelanggan yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas mereka. Selanjutnya yaitu ada key activities. 1. Memasak dan menyiapkan makanan dengan kualitas yang baik dan tepat waktu. Proses memasak dan persiapan makanan harus dilakukan dengan standar kualitas tinggi dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Memastikan bahwa makanan yang disajikan selalu segar dan lezat. Yang kedua ada mengelola stok bahan makanan dan peralatan catering dengan baik. Manajemen stok yang efektif memastikan bahwa bahan makanan selalu tersedia saat dibutuhkan dan peralatan catering dalam kondisi baik. Hal ini mencegah kekurangan bahan atau peralatan yang dapat mengganggu operasional. Yang ketiga,
melayani pelanggan dengan cepat dan profesional. Pelayanan yang cepat dan profesional meningkatkan pengalaman pelanggan, membuat mereka merasa dihargai dan puas dengan layanan yang diberikan. Ini juga membantu dan membangun reputasi baik untuk bisnis catering. Selanjutnya yaitu ada key research. 1. Dapur yang bersih dan memadai. Dapur yang bersih dan terorganisir dengan baik adalah kunci untuk memastikan bahwa makanan disiapkan dalam kondisi higienis dan efisien. Dapur yang memadai juga dilengkapi dengan semua peralatan yang dibutuhkan untuk operasional. 2. Tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman. Karyawan yang memiliki keterampilan memasak dan pengalaman di bidang catering sangat berharga karena mereka dapat menangani berbagai tugas dan efisiensi dan memastikan bahwa makanan dan layanan yang diberikan selalu berkualitas tinggi. Yang ketiga, peralatan catering yang lengkap dan berkualitas. Peralatan yang lengkap dan berkualitas mendukung operasional catering yang lancar. Peralatan ini termasuk segala sesuatu mulai dari alat masak, peralatan saji, hingga peralatan pendukung lainnya yang diperlukan untuk menyediakan layanan catering yang profesional. Selanjutnya ini yaitu ada customer relationship. Satu, memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada pelanggan. Dua, mendengarkan kebutuhan pelanggan dan memberikan solusi yang tepat. Selanjutnya ada customer segments. Yang pertama yaitu perusahaan atau organisasi yang membutuhkan jasa catering untuk acara kantor seperti meeting, seminar, dan acara perusahaan. Dua, orang-orang yang ingin menyelenggarakan acara pribadi seperti pernikahan, ulang tahun, dan acara keluarga. Selanjutnya ada channels. Satu, penjualan melalui situs web dan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, atau Facebook. Yang kedua, mengirim makanan dan minuman ke lokasi acara. Selanjutnya ada value proposition, yaitu satu, menyediakan makanan dan minuman yang berkualitas tinggi dan sesuatu dengan kebutuhan pelanggan, yaitu fokus pada menyediakan produk makanan dan minuman yang memiliki standar kualitas tinggi. Itu tuh mencakup bahan-bahan berkualitas, teknik memasak yang baik, dan presentasi yang menarik. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa produk yang ditawarkan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan terhadap kualitas. Kedua, ada menyediakan pilihan menu yang bervariasi dan disesuaikan dengan tema acara. Berarti menyesuaikan layanan atau produk dengan preferensi, keinginan, dan kebutuhan spesifik pelanggan. Hal ini tuh bisa mencakup diet khusus, preferensi rasa, atau pertimbangan lainnya seperti alergi makanan. Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan solusi yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau inginkan. Selanjutnya ada cost struktur, yang mencakup satu, biaya operasional seperti biaya makanan, sewa dapur, dan gaji karyawan. Biaya makanan merupakan biaya yang terkait dengan bahan-bahan makanan yang digunakan dalam operasional catering, seperti bahan baku utama untuk memasak hidangan. Untuk sewa dapur, biaya itu tuh termasuk biaya sewa tempat atau fasilitas dapur yang digunakan untuk mempersiapkan dan memasak makanan. Gaji karyawan itu termasuk biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah atau gaji kepada karyawan yang terlibat dalam berbagai fungsi di dalam operasional catering seperti koki, pelayan, dan staf administrasi. Untuk yang kedua itu biaya perawatan dan perbaikan peralatan. Itu termasuk biaya untuk menjaga peralatan catering tetap dalam kondisi baik dan berfungsi optimal. Ini mencakup perawatan rutin, pergantian suku cadang, dan perbaikan ringan. Untuk biaya perbaikan itu biaya yang dikeluarkan ketika peralatan catering mengalami kerusakan atau memerlukan perbaikan yang lebih intensif, seperti perbaikan mesin atau perlengkapan khusus. Selanjutnya ada revenue stream. Satu, biaya catering yang dibayarkan oleh perusahaan atau individu, yaitu ini mengacu pada pendapatan yang diperoleh dari menyediakan layanan catering dan snack kepada pelanggan atau individu. Biaya ini mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan penyediaan makanan, minuman, dan layanan terkait lainnya dalam acara-acara seperti rapat, bisnis, pesta pernikahan, atau acara korporat lainnya. Perusahaan Vince Catering and Snack akan menetapkan harga berdasarkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional, dan keuntungan yang diinginkan. Kedua, ada penjualan makanan dan minuman sebagai sumber pendapatan tambahan.
yaitu merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari menjual makanan dan minuman sebagai tambahan dari layanan utama yang ditawarkan. Contohnya, Vince Catering and Snack yang menjual makanan dan minuman kepada pelanggan sebagai produk utama mereka. Pendapatan dari penjualan ini berasal dari pelanggan yang datang langsung atau melalui layanan pengantaran atau delivery. Selanjutnya itu ada salah satu produk favorit yang ada pada Vince Catering and Snack, yaitu ketan susu dengan topping keju dan buah naga. Ketan susu ini merupakan makanan yang lebih cocok dikonsumsi untuk diet rendah serat yang dapat kolesterol. Untuk warna hijau pada ketan ini berasal dari daun pandan dan buah naga ini berfungsi untuk mempercantik ketan susu. Selanjutnya ada logo untuk Vince Catering and Snack. Untuk filosofinya sendiri itu menggunakan warna hijau itu karena ketan susu tersebut tuh warnanya hijau. Terus kemudian ketan susu di sini juga termasuk makanan favorit di Vince Catering and Snack. Kemudian untuk logo gambarnya sendiri itu tuh menggambarkan pemilik Vince Catering and Snack. Oke, baik, demikian presentasi pada pagi hari ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.